Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Diklat Kerjasama MTSN 3 Cilacap yang kami hormati, kami banggakan, walaupun setelah saya tahu ternyata tidak hanya dari wilayah barat, ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari Surakarta, ada yang dari Bantul. Terima kasih atas bergabungnya. Ada yang dari Purbalingga. Terima kasih kita bisa berjumpa, bisa silaturahmi dalam acara yang baik ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi nasib kita semua, nasib panjenengan semua, bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi dari sekarang, ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tugas fungsional guru adalah salah satunya adalah PKB, pengembangan profesi berkelanjutan, salah satunya mengikuti diklat ini. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini tanggal 12 November 2020, hari Kamis, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu materi penulisan instrumen penelitian tindakan kelas. Mohon dicamkan ya Bapak Ibu, ini LK yang paling mudah, ya, lembar kerja yang paling mudah. Mengapa disebut paling mudah? Sudah ada template-nya, sudah ada contohnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi soal contoh, soal template adalah sangat mudah. Ya, baik. Kita akan ke materi dulu. Ya, Bapak Ibu tidak boleh tegang, ya. Ayo senyum semua dulu ya. Cuma senyum dulu, biar rileks. Ya. Kalau kita senyum, insya Allah pori-pori otak kita, memori kita itu terbuka. Ya, jadi mari kita melakukan sesuatu dengan senyum, dengan ceria. Apapun kegiatannya, harus dengan ceria. Dengan melaju jauh dari dari tempat panjenengan ke tempat tugas, anggap aja rekreasi. Ya, anggap aja rekreasi. Yang naik motor ya rekreasi alam. Yang naik motor hujanan ya anggap aja mengenang masa kecil dulu dan sebagainya. Jadi semua ambil segi positifnya, jangan diambil keluhannya ya. Diambil keluhannya. Baik. Saya akan share materi, okay, Bapak Ibu, sebuah materi tentang penyusunan instrumen PTK. Ya. Bapak Ibu sudah bisa dipersani? Sampun, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Instrumen penelitian tindakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang dibuat Bapak Ibu adalah RPP. RPP ini yang penting bukan terus RPP lengkap itu. Nanti RPP lengkapnya jenengan lampirkan pada laporan PTK-nya. RPP lengkapnya. Ini adalah RPP yang diambil dari model pembelajaran. Kemudian model pembelajaran itu diambil dua bagian, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru dan langkah-langkah kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Saya ulangi, bahwa di dalam instrumen yang pertama, yang atas, panjenengan nanti menuliskan langkah-langkah pembelajaran dari model atau media yang diambil sesuai dengan pilihan panjenengan. Untuk yang bagian pertama, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan bagian yang kedua adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam PTK, peneliti yaitu guru harus menyusun RPP. Kemudian yang kedua, siklus terdiri dari 2 pertemuan saja, lebih juga boleh sebenarnya.
Sehingga kalau 2 siklus, maka panjenengan nanti di dalam pelaksanaan PTK yang resmi menggunakan 2 RPP. Namun kalau di dalam penelitian tindakan kelas pelatihan ini, jangan tidak nulis RPP tidak apa-apa, tapi menuliskan langkah-langkah pembelajarannya. Sehingga pada beberapa hari yang lalu, Pak Teguh sudah menyampaikan persiapkan RPP. Kemudian satu hal yang sangat penting adalah bahwa RPP harus disusun berdasarkan model ataupun media yang diambil. Kalau untuk guru mabel ya materinya apa, kalau guru MI ya temanya apa, subtemanya apa. Kalau PTK menggunakan model mastery learning, maka langkah pembelajaran baik untuk guru dan siswa juga menggunakan mastery learning. Kalau panjenengan menggunakan jigsaw, ya harus jigsaw. Kalau pakai scientific, juga harus scientific. Yang pakai inquiry, harus inquiry, dan seterusnya. Itu namanya konsisten. Baik. Instrumen penelitian. Nah, kita sampai pada instrumen penelitian tindakan kelas. Apa saja yang harus dibuat? Sebenarnya tidak banyak, Bapak Ibu. Dapat dilihat kembali pada metode penelitian bahkan teknik memperoleh data. Kemarin ada bahan bacaan, teknik memperoleh data. Teknik memperoleh data itu ada 3. Kan data yang ingin diambil kan 3. Pertama adalah pembelajarannya. Pembelajaran mastery learning, kalau memang modelnya mastery learning. Pembelajaran kooperatif, kalau memang kooperatif dan sebagainya. Maka ini jenengan nanti menggunakan pedoman observasi. Itu instrumennya. Jadi jenengan menuliskan lembar observasi. Kemudian keaktifan peserta didik juga menggunakan pedoman observasi. Inilah instrumennya. Sedangkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan tes. Biasanya yang mudah itu tes pilihan ganda. Jadi saya ulangi bahwa instrumen penelitian itu dibuat sesuai dengan metode penelitian pada bagian memperoleh data. Ini namanya bagian memperoleh data dari pembelajarannya, maka metode penelitiannya adalah dengan menggunakan teknik memperoleh data pedoman observasi. Di sini menggunakan pedoman observasi, kemudian hasil belajar peserta didik menggunakan tes atau soal. Baik. Pedoman observasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau pedoman observasi pelaksanaan pembelajaran, maksudnya adalah semua kegiatan-kegiatan penting, inti, pokok yang dilakukan oleh guru. Didasarkan pada langkah atau model pembelajaran yang jenengan pilih. Sesuai dengan kajian teori dan yang dikembangkan di RPP. Misalnya, di kajian teori itu bahwa langkah-langkah pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw menurut ABCD siapa disimpulkan, maka menjadi langkah-langkah pembelajaran di RPP. Kemudian menurut teori ini adalah langkah mastery learning, ini sebagai contoh, itu langkahnya ada orientasi, penyajian, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Sehingga ada orientasi 1, penyajian yang kedua, latihan yang ketiga, berarti ada 5 tahapan. Nah, inilah kegiatan yang dilakukan guru yang ini dalam melaksanakan pembelajaran dengan model langkah-langkah mastery learning. Sehingga kegiatan guru ini jenengan ambil intinya dari ini. Dari menetapkan isi pembelajaran sampai guru memberikan beberapa tugas itu
ambil intinya berapa, yang pokok-pokok. Diambil semua semakin baik. Yang bagian yang kedua, pada langkah-langkah pembelajaran master learning adalah bagian yang kedua, yaitu kegiatan belajar peserta didik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, oh ternyata dalam master learning itu pertama bertanya. Kemudian yang kedua memperhatikan bertanya. Mendiskusikan bertanya. Ini nanti diambil di dalam mengisi pedoman observasi lembar pengamatan siswa. Kalau ini diambil untuk pedoman observasi pengamatan guru. Nanti kan yang mengamati kan kolaborator atau guru, minimal 2. Kemudian lembar observasinya, dengan mengisikan seperti ini, menetapkan isi pembelajaran. Nah, disinilah menetapkan isi pembelajaran ini, ya, menetapkan isi pembelajaran ini dimasukkan di lembar observasi pengamatan guru. Tinggal mengcopy saja. Kemudian yang kedua, meninjau ulang. Di sini ternyata juga meninjau ulang. Ini tahapan orientasi. Ini menjadi lembar pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Keterangannya adalah 1 sampai dengan 3. Kalau di sini diisi 1 berarti kurang dilakukan, diisi 2 berarti baik, diisi 3 berarti sangat baik, tidak dilakukan berarti 0. Nah, nanti baru dilihat skornya, yaitu total semua dibagi skor maksimal kali 100. Ini skor maksimalnya berapa Bapak Ibu? Ini skor maksimalnya adalah 2, 3, berarti ada 15. 15 kali 3. Berarti 15 kali 3, berarti skor maksimalnya 45. Kemudian pedoman observasi keaktifan siswa selama pembelajaran. Nah, ini adalah akan jenengan masuk pada menulis pedoman observasi untuk langkah-langkah pembelajaran yang yaitu kegiatan belajar siswa. Ya. Pada observasi kegiatan siswa selama pembelajaran ini mengacu kepada master learning sebagai contoh sesuai dengan jenengan mengambil model apa. Nah, menurut teori langkah-langkah master learning adalah ini kegiatan siswa. Bertanya tentang isi pembelajaran. Maka bertanya tentang isi pembelajaran ini di-copy, dimasukkan di sini. Masukkan sini, masukkan sini, masukkan sini. Inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian bagian ini diisi nama-nama siswa. Nama-nama siswa. Diisi nama-nama siswa. Ya. Sama penilaiannya. Jadi ini kita sudah membahas pedoman observasi kegiatan guru mengajar dan kegiatan belajar siswa. Baik, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Tadi sudah disebutkan bahwa data prestasi hasil belajar diperoleh dengan menggunakan teknik perolehan data, yaitu tes. Ya, Bapak Ibu, yaitu tes. Nah, jenengan sekarang pada yang ketiga, yaitu menuliskan instrumen penelitian tindakan kelas untuk mendapatkan data tentang prestasi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, panjenengan pertama harus menuliskan kisi-kisinya. Jenengan kan sudah menuliskan materinya apa. KD-nya dimasukkan di sini, indikator pencapaian kompetensi dimasukkan di sini, indikator soal itu dimasukkan di sini. Bunyi indikator soal adalah disajikan gambar siswa dapat. Itu namanya indikator soal. Disajikan peta siswa dapat. Disajikan teks deskriptif siswa dapat. Itu namanya indikator soal.
Kemudian bentuk soal, sebut saja soal pilihan ganda, uraian, isian, atau mengisi dan sebagainya. Kemudian soalnya soal nomor berapa di sini. Nomor soal ini. Kemudian jenengan tuliskan soal-soal itu di bawah sini nanti. Nah, jenengan tugas LK ini salah ya. Ini harusnya LK3. Silakan langkah-langkah pembelajaran akan Anda lakukan di PTK ini. Cobalah instrumen penelitian sesuai dengan judul proposal Anda, yaitu langkah pembelajaran sesuai dengan model bagi guru BK, pedoman observasi, pelaksanaan pembelajaran, pelayanan sesuai dengan topiknya, monggo yang jika menyesuaikan. Kemudian pedoman observasi perilaku peserta didik, keaktifan siswa bagi yang mengambil itu, dan soal-soal tes untuk mengambil data. Baik, inilah LK-nya. Kita lihat LK. Inilah lembar kerjanya, Bapak Ibu ya. Nah, lembar kerjanya saya share lagi, sebentar. Ya. Nanti tanya jawabnya setelah saya terangkan semua, kita akan tanya jawab dengan santai. Kita share dulu yang LK. Lembar kerja yang ke tayang. Bentar, LK. Tanggal teori. Bentar, saya share-nya. Oh, belum saya share, sebentar. Bentar, saya share-nya dulu, ya. Oke, bentar. Tak waktu 2 menit. Ya. Nah, baik. Baik, saya share dulu. Nah, baik. Bisa melihat Bapak Ibu lembar kerja 3? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Iya. Dengan hanya mengisi LK3 instrumen penelitian dengan tulis nama, jangan lupa. Asal madrasah jangan lupa. Judul penelitian jangan lupa. Sehingga saya bisa melihat judul penelitian, kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Setelah itu, ini ya, mata pelajarannya apa, jangan tulis, kelas berapa, modelnya apa, harus ditulis di sini. Oke. Nah, biar nanti nilainya 96 semua. Kemudian bagi yang MI dan SD bisa tema, subtema, atau mapel. Baik. Tugas yang pertama, isikan kompetensi dasar di sini, KD. Biasanya KD 3 dan 4. Kecuali untuk guru PKN, guru agama, itu KD-nya ditulis semua. Dengan lebih paham. Yang kedua, ditulis IPK-nya. Indikator penilaian kompetensinya ditulis di sini, IPK-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya ditulis di sini, bisanya. Kemudian isikan judul materi pelajaran di sini, judulnya saja, jangan deskripsinya, judul materi. Saya ingat lagi, judul materi. Contoh, teks deskriptif, bangun ruang dan sudut. Jadi tidak perlu diuraikan. Topiknya saja, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang penting, dengan tuliskan langkah-langkah pembelajaran. Ya. Tuliskan sesuai dengan model atau media yang dipilih. Jadi langkah-langkah pembelajaran di sini, pendahuluannya apa? Saya kira sudah tahu, umum pendahuluan. Oke. Kemudian di sini ya pendahuluan.
Kemudian ada inti. Nah, inti di sini jenengan bagi menjadi dua. Boleh pakai kotak, boleh pakai seperti ini. Ini namanya pemerian. Kemarin ada yang tanya pemerian. Ini 5. Di sini harus A kecil, dan B kecil. Kalau angka 1 harus dalam kurung. Angka 1 diberikan harus A dalam kurung, dan seterusnya. Ini namanya pemerian yang benar. Jadi jangan menuliskan dengan buleting atau ndel-ndel hitam. Ya. Kemudian kegiatan peserta didik jangan tuliskan di sini. Nah, setelah jenengan tuliskan di sini semua, ada kegiatan guru, ada kegiatan peserta didik, kemudian ada penilaian. Penilaian cukup ditulis saja pilihan ganda, isian atau tugas menulis saja. Jangan dituliskan di sini, ya. Nanti dituliskan di lembar tertentu saja. Untuk LK ini, untuk jenengan besok, LK3 cukup ditulis penilaian, cukup pilihan ganda. Oke. Baik, lembar observasi. Observer 1, siklus 1 misalnya. Ini dan buat saja 1 karena untuk beberapa kali. Di sini, karena ini adalah lembar observasi kegiatan guru, maka di sini diisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Saya ulangi lagi, bahwa di sini kegiatan guru dalam menerapkan model pembelajaran apa, jenengan sudah dituliskan di sini tadi, kegiatan guru, maka ini kopikanlah hal ini menjadi pedoman observasi di sini. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pedoman observasi kegiatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran model pembelajaran apa, itu kan sudah jenengan tulis di sini. Kegiatan peserta didik. Ini kan di sini, terus di copy saja, masukkan di bagian indikator aktivitas siswa di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, untuk instrumen prestasi hasil belajar, jenengan tuliskan ini. 1, tuliskan nomor, KD apa saja, kemudian indikator pencapaiannya, indikator soal tadi sudah saya sebutkan, bentuk soalnya apa, pilihan ganda, uraian, soalnya nomor berapa, tuliskan soal di sini Bapak Ibu. Tuliskan soal-soal di sini. Misalnya menuliskan soal pilihan ganda 20 atau 25. Maka siklus 1 perlu soal 20. Siklus 2 perlu soal 20 lagi. Kemudian pedoman persekolahan tulis saja seperti ini, nggak usah isi skor maksimal kali 100 selesai. Demikian Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu apa yang saya jelaskan tentang instrumen penelitian PTK. Semoga bisa diterima dan dipahami. Akan kita buka seksi pertanyaan setelah saya tutup rekaman ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.